Selamat datang kembali di seri Data Academy. Pada kesempatan kali ini bersama saya, dia Rizky Putra Tama, kita akan belajar mengenai analisis data panel menggunakan data dari World Bank Database. Sebelum kita mengeksplorasi World Bank Database, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa itu data panel. Data panel sendiri pada dasarnya merupakan data yang terdiri dari gabungan antara data dalam bentuk cross section dengan data dalam bentuk time series. Artinya kita mempunyai individu atau observasi yang terus diikuti seiring dengan berjalannya waktu atau dalam periode tertentu. Dalam jenis data panel itu sendiri terdapat juga yang disebut sebagai repeated cross section atau juga yang disebut sebagai pooled cross section, di mana beda antara data panel dengan repeated cross section adalah bahwa data panel merupakan data dengan individu yang terus diikuti tiap waktu. Sementara itu untuk repeated cross section merupakan sampling dari suatu populasi yang disajikan di beberapa waktu tertentu. Artinya perbedaan dari antara keduanya adalah untuk data repeated cross section kemungkinan individu yang dimasukkan ke dalam observasi itu berbeda antar waktu, sehingga itulah yang kita sebut itulah mengapa kita sebut repeated cross section merupakan hasil dari sampling dari suatu populasi yang sama, namun di waktu yang dimasukkan ke waktu yang berbeda-beda. Nah, terkadang kita mendapati kesulitan untuk mendapatkan data panel yang murni, maka kita mengandalkan data repeated cross section. Alasannya adalah yang pertama tidak ada identifier dari individu, artinya kita tidak mengidentifikasi individu secara unik. Kemudian juga memang repeated cross section bukan merupakan survei atau observasi untuk individu yang sama di tiap periode waktunya. Nah, selain repeated cross section, kita juga bisa mengambil opsi yang kita sebut sebagai pseudo panel data atau data panel seakan-akan data panel gitu ya. Yaitu merupakan data panel yang kita bangun sendiri sesuai dengan karakteristik tertentu gitu ya. Misalkan kita mengkonstruk data panel untuk kelompok usia gitu ya, kemudian juga wilayah gitu ya, atau juga ISIC code atau ISIC digitnya. Yang paling cukup sering dilakukan adalah wilayah gitu ya. Kita mengagregasi misalkan rumah tangga, tadinya level rumah tangga gitu ya, data yang kita punya, kemudian kita agregasi ke level kabupaten kota misalkan. Nah, kabupaten kota yang kita observasi memungkinkan untuk kita miliki observasinya di beberapa titik waktu atau tahun misalkan gitu ya. Misalkan kita mempunyai data Susenas, Sakernas, data Susenas Sakernas itu kan levelnya individu atau rumah tangga gitu ya. Kemudian di tiap tahun dilakukan survei dan kita agregasi untuk level kabupaten kota sehingga kita mempunyai karakteristik setiap kabupaten kota di masing-masing tahun yang kita observasi gitu. Namun terdapat kemungkinan adanya measurement error terkait dengan pseudo panel data ini yang juga bisa berakibat kepada inkonsistensi daripada estimasi yang kita lakukan kelak. Ini contoh visualisasi dari tadi ya, pooled cross section atau repeated cross section dengan panel data. Untuk yang atas ini repeated cross section, di mana kita bisa anggap warna yang berbeda melambangkan individu yang berbeda yang disurvei antar tahunnya gitu ya. Sementara untuk panel data itu individunya sama di tiap tahun. Nah, sumber daripada panel data bisa kita dapatkan misalkan dari survei rumah tangga atau individu. Misalkan contohnya survei Susenas panel, yaitu juga terdapat Susenas panel, cuman tidak begitu banyak tersebar ya di kalangan peneliti sekalipun. Kemudian juga yang cukup terkenal adalah survei Indonesia Family Life Survey, di mana Indonesia Family Life Survey itu merupakan survei dengan rumah tangga yang sama diikuti dari mulai tahun 93 kalau tidak salah, diikuti 7 tahun sekali
sampai yang terakhir itu di tahun 2014 gitu ya. Itu data panel yang murni. Kemudian kalau misalkan ada sensus perusahaan, ini juga bisa jadi suatu panel data jika dilakukan berulang-ulang gitu ya di dalam periode tertentu, karena sensus merupakan bukan survei ya, artinya sensus mengobservasi seluruh perusahaan yang ada misalkan ya. Kemudian juga data antar negara, di mana misalkan kita memiliki data semua negara di dunia ini, kemudian dengan beberapa indikator tertentu, dan kita bisa kumpulkan negara-negara tersebut di waktu-waktu tertentu menjadi sebuah data panel gitu ya. Kemudian juga terkait dengan laporan di bursa efek, itu juga bisa kita buat sebagai data panel, karena kita tahu perusahaannya, kita kumpulkan perusahaannya, dan perusahaan tersebut melakukan pelaporan setiap tahun, sehingga kita bisa membentuk data panel perusahaan tersebut berdasarkan laporan yang terdapat di bursa saham misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan daripada data panel. Yang pertama, sangat mudah untuk mendapatkan sampel size yang lebih besar gitu ya. Sangat mudah untuk memperbesar sampel size, karena kita bisa memperbesar dengan menambah observasi atau menambah rentang waktu gitu ya. Sehingga karena data panel ini gabungan antara data time series dengan cross section, maka individunya harusnya lebih banyak atau lebih besar sampel size-nya dari kedua jenis data tersebut. Kemudian juga bisa mengestimasi efek tertentu yang berkembang antar waktu gitu ya. Juga bisa mempelajari atau mengestimasi perubahan perilaku dari observasi kita yang sebagai akibat dari shock tertentu atau kejadian tertentu di suatu waktu gitu ya. Misalkan terkait dengan COVID, itu juga kita bisa amati variasi antar individu itu dengan data panel di titik waktu tertentu. Kita juga bisa mengatasi yang kita sebut sebagai omitted variable bias, di mana ketika kita tidak memasukkan atau mengikut sertakan variabel yang sebetulnya signifikan terhadap model kita, namun kita tidak masukkan, itu kita bisa atasi dengan nanti salah satu model daripada estimasi data panel yang kita akan pelajari. Kemudian juga untuk data panel lanjutan juga ada data panel estimasi dinamis, di mana kita bisa memasukkan lag atau lag dari variabel-variabel yang kita miliki. Kemudian untuk kekurangan dari data panel sendiri, yang pertama adalah sangat mungkin atau rentan terjadi ketidaklengkapan data yang diakibatkan oleh survei attrition atau individu keluar dari sampling survei atau tidak mau disurvei lagi, atau mungkin juga sudah tidak ada itu ya individunya. Kemudian terkait dengan perusahaan juga bisa, misalkan perusahaannya pecah atau perusahaannya bubar atau bangkrut, itu kan mengakibatkan tidak bisa lagi perusahaan tersebut disurvei di waktu selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga tahu kalau data panel ini rentan sekali terjadi ketidaksempurnaan yang kita sebut sebagai unbalanced panel data, di mana unbalanced panel data adalah kondisi ketika variabel yang kita punya itu tidak terisi lengkap di setiap tahun. Nanti ada beberapa tahun yang mungkin tidak terisi atau tidak ada datanya seperti itu. Dan kekurangan lainnya juga nantinya kita ketika mempelajari model dari panel data, itu sedikit tidak realistis untuk mengasumsikan bahwa error term atau variable error yang kita miliki atau unobservable dari model kita itu independen terhadap terhadap variable of interest kita atau variable independen kita. Jadi ada suatu model di panel data yang mengasumsikan bahwa error term itu tidak boleh terkorelasi dengan variable independen kita. Namun asumsi tersebut sepertinya sangat tidak realistis, sehingga ini bisa menjadi suatu kelemahan daripada panel data. Nah, itu tadi sekilas terkait perkenalan panel data atau data panel. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi data yang berada di World Bank Database.
untuk eksplorasi data yang terdapat di World Bank Database, mungkin kita bisa langsung melihat dulu ke website dari data bank milik World Bank, di mana ini tampilan awal ketika kita memasuki link ini, databank.worldbank.org/databases. Ini kita akan mendapati beberapa database yang tersedia di dalam data bank milik World Bank ini. Kemudian di panel sebelah kiri ini kita bisa berpindah halaman untuk mengecek terkait dengan yang penting di sini, database apa saja yang terdapat di sini nanti akan ditampilkan di panel sini. Kemudian metadata ya, metadata ini adalah informasi terkait indikator yang kita inginkan nantinya. Ini akan perlu juga kita eksplorasi metadata ini karena kita perlu mengetahui kode dari indikator yang kita inginkan untuk kepentingan menggabungkan atau mengekstrak data dan kemudian juga memasukkannya ke Stata nanti gitu ya. Nah, mungkin langsung saja kita bisa masuk ke website ini gitu ya, bisa langsung di search di Google juga bisa gitu ya, di search engine masing-masing. Di sini saya sudah masuk ke halamannya. Di sini database gitu ya. Ini kita ada search engine-nya juga. Kita bisa cari database yang kita inginkan. Di sini kalau yang di depan ini kelihatan sudah ada WDI gitu ya, atau World Development Indicators. Tentunya dia banyak sekali indikator di dalamnya terkait dengan pembangunan. Di sini juga misalkan ada terkait dengan pendidikan, gender, kesehatan, dan juga kemudahan memulai bisnis gitu ya. Ini juga banyak. Kalau misalkan kita mau pindah halaman satu-satu bisa, kalau untuk mengeksplorasinya atau kita search di sini juga bisa gitu ya. Nah, kalau kita sudah menentukan misalkan kita mau masuk ke World Development Indicators database tersebut, kita bisa klik saja di sini dan kita akan diarahkan ke dashboard untuk database tersebut gitu ya. Jadi di sini pun sebenarnya kita bisa berganti-ganti database gitu ya. Di sini di panel ini kita bisa langsung pindah ke education, oke gitu ya. Kita sekarang sudah berpindah database dan tentunya indikator-indikator yang terdapat di dalam database ini pun sudah berubah gitu ya. Misalnya kita kembali lagi ke tadi ya, ke World Development Indicators. Nah, setelah kita memilih tadi database-nya, kita menggantinya bisa kita memilih negara mana saja yang kita perlukan datanya. Jadi untuk di dashboard ini kita bisa melihat secara tabel gitu ya, dan secara chart negara mana saja yang ingin kita ambil datanya gitu ya. Di sini kita bisa pilih beberapa negara saja misalkan gitu ya. Terus juga kita bisa series. Untuk series ini adalah indikatornya gitu ya. Indikatornya apa saja? Di sini baik sekali untuk development indicator ini, banyak sekali indikatornya. Mungkin kita mau cek apa yang cukup general ya, household expenditure mungkin ya. Cari di sini misalkan kita ada apa saja di household expenditure. Kita cari dulu apa yang kita inginkan. Oh, nggak ada. Mungkin GDP ya. GDP harusnya ada kalau di sini. GDP current ya, misalkan local currency atau current dalam USD gitu ya. Tadi beberapa negara. Waktunya sekarang kita mungkin bisa pilih waktunya sampai tahun berapa gitu ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan sepertinya yang paling saya belum cek di sini paling sebetulnya antar indikator ketersediaan datanya berbeda-beda gitu ya. Nanti tergantung kita pilih indikatornya dan paling awal di tahun berapa dan paling terupdate di tahun berapa, itu bisa jadi beda-beda. Coba kita cek untuk indikator GDP ini apakah sampai 2015 ada gitu ya. Untuk tadi untuk beberapa negara dengan abjad A, ketika sudah tercentang semua kita
apply changes. Nah, ini layoutnya pun kita bisa ubah-ubah gitu ya. Ini karena hanya ditampilkan per negara dan tahunnya ke samping gitu ya. Dalam artian ini format data white gitu ya kalau di Stata. Di sini kita bisa ganti misalkan kolomnya ini tahun atau indikator. Misalkan kita mau waktu atau tahunnya ini di baris bawah gitu ke bawah jadi gitu ya. Misalkan seriesnya indikator kita mau ganti di mana misalkan di row juga atau di baris bisa. Untuk negaranya di baris atau kolom juga bisa ditukar-tukar bisa. Misalkan ini untuk indikatornya di kolom gitu ya, kita lihat apakah bisa. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini formatnya tahunnya ke bawah gitu ya, di kolom ya, tahunnya di kolom. Begitupun dengan negaranya gitu ya, dari kolom. Sementara untuk untuk tahun dan negaranya di baris, sementara untuk indikatornya di kolom gitu ya. Nah, ini kita misalkan sudah punya data ini, sebetulnya kita juga bisa centang indikator lain atau series lain gitu ya. Bisa juga di sini misalkan kita mau indikator apa, GDP per kapita gitu ya. GDP per kapita harusnya ada juga gitu ya. Ya, ini dalam USD ya, GDP per kapitanya, dan sampai tahun 2023 ada gitu ya. Pun kalau misalkan kita mau mengganti-ganti negaranya juga bisa gitu ya di sini. Nah, kemudian kalau untuk downloadnya straightforward, langsung saja kalau misalkan Excel langsung bisa download Excel-nya gitu ya. Kita masukkan ke direktori kita masing-masing. Coba kita lihat ini. Oke. Ini data GDP misalkan. Oke, kita buka datanya misalkan akan seperti apa ketika download di sini. Nah, ini langsung terdownload dan kita mendapati format yang sesuai dengan yang sudah kita setting ya. Jadi untuk masing-masing negara memiliki data di tiap tahun gitu ya, yang tentunya tahun yang kita pilih gitu ya. Ini untuk untuk data yang kita bisa download dari dashboard tersebut gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita hanya kita mau lebih mudah untuk mendapatkan data, dan kalau kita pakai Stata, kita juga bisa langsung memasukkan data World Bank ke dalam Stata. Kalau misalkan dengan format seperti tadi, misalkan ya, dengan format Excel, kita kan mesti memasukkan Excel ini ke dalam Stata terlebih dahulu gitu ya. Kita import, kemudian baru formatnya dalam bentuk Stata gitu ya. Nah, ini tentunya bisa dipangkas proses tersebut dengan kita langsung saja memasukkan data World Bank ini, semacam kita menghubungkan data World Bank ini ke dalam aplikasi Stata kita gitu ya. Misalkan kita langsung saja buka Stata di sini ya. Misalkan kita di sini ya, ini masih kosongan ya. Ini yang pertama, mungkin kembali ke PowerPoint tadi ya. Ini tadi terkait dengan websitenya ya. Kemudian juga ini untuk tadi dashboard, dan ini beberapa database yang tersedia ya. Ini bisa dieksplorasi juga nanti ya, untuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing apakah ada. Dan tentunya World Bank database ini berguna untuk misalkan kita mau menformulasikan ide penelitian gitu ya. Misalkan ide penelitian untuk ekonomi internasional ya, kita mau analisisnya level negara gitu ya. Kita bisa mengecek indikator-indikator tuh kondisi masing-masing negara itu seperti apa dari database-database yang tersedia gitu ya. Dan kita juga sebetulnya punya database khusus
Indonesia ini, Indonesia Database for Policy and Economic Research atau yang disingkat Indodapur, ini sebetulnya database yang sumber-sumber dari data BPS gitu ya. Dan nanti kita akan coba juga ya untuk Indodapur ini seperti apa datanya, dan apakah cukup untuk bisa merepresentasikan atau cukup untuk kebutuhan penelitian kita gitu ya untuk data Indodapur ini. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menggabungkan atau mengoneksikan antara World Bank Database dengan Stata. Yang pertama, kita perlu run command ini, ssc install wb open data. Ini untuk menginstal World Bank Database ke dalam Stata kita. Jadi kita memasukkan World Bank Database ke dalam Stata kita, yang mana kemudian kita bisa run command ini, db wb open data, ini untuk membuka database-nya yang akan muncul panel seperti ini nantinya ya. Jadi panel seperti ini berisi, di sini kita bisa tentukan negara yang mana yang kita mau pilih atau ambil datanya gitu ya. Kalau misalkan kita mau semua negara kita masukkan, kita tidak perlu isi ini. Kemudian juga kalau kita mau indikator apa saja juga bisa di sini gitu ya. Juga terkait dengan format datanya, apakah bentuknya long, bentuk long tadi, dan atau bentuknya wide gitu ya. Kalau long ini seperti data yang tadi kita saksikan ini ya tadi ya. Ini datanya formatnya long, artinya waktu variabel waktunya ini berada di baris, artinya dia akan memanjang ke bawah. Jadi kalau di sort ini tahunnya akan ke bawah, dan masing-masing negara mempunyai beberapa observasi tergantung jumlah tahunnya. Sementara kalau wide, variabel waktu ini akan berada di kolom sini ya. Artinya nanti kita akan punya data untuk tahun 2016, 17, 18, 19 dan seterusnya gitu. Jadi wide ke samping sementara long ke bawah. Nah, ini penting juga untuk diketahui bahwa analisis ini ya tadi misalkan ini bentuknya wide, kemudian untuk bentuk ini bentuknya long, kemudian kalau kita mau mengubah jadi wide, maka time-nya kita masukkan ke kolom, seriesnya kita balikan ke row lagi misalkan gitu ya, ke baris. Nah, seperti ini. Ini data dengan format wide ya. Jadi ke samping ya untuk seri waktunya gitu. Jadi hanya itu yang membedakan, dan perlu kita garis bawahi bahwa kita untuk analisis panel data, semua data itu harus berbentuk long. Jadi nanti kita perlu pastikan data kita berformat long, artinya tahunnya di baris gitu ya, tahunnya di baris, bukan di kolom gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke Stata. Di sini saya coba run tadi komennya ssc install wb open data gitu ya. Nah, ini akan butuh beberapa saat gitu ya untuk menginstalnya, tergantung juga dari kekuatan device atau perangkat dan juga kecepatan internet, karena perlu menyambung ke internet untuk mengambil data dari World Bank Database. Jadi perlu diingat harus bersambung ke internet gitu ya. Ini masih loading gitu ya. Dan kita nanti setelah setelah kita run ini, kita akan lanjut ke komen selanjutnya terkait dengan membuka database dari World Bank itu sendiri gitu ya. Ya, ini memang perlu ditunggu gitu ya untuk beberapa saat, dan tadi tergantung dari kecepatan internet dan juga kekuatan device masing-masing gitu ya.
Ini agak lama mungkin internet di sini ini ya agak lambat gitu ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin kita bisa langsung loncat aja tadi. Jadi tadi install ini sebetulnya saya sudah memasukkan apa namanya World Bank database-nya ke dalam device saya yang ini gitu ya. Sehingga sebetulnya sudah bisa running komen selanjutnya tadi. Ini kita coba aja gitu ya untuk installnya. Mungkin kita bisa keluar, apakah bisa keluar? Sebentar. Kita mulai Windows Data yang baru mungkin ya. Nah, misalkan kita tadi sudah, anggap saja kita sudah menginstal WB Open Datanya, kemudian, oh ini sudah selesai. Nah, ini dia bilang kalau, kita close saja, kalau semua sudah terinstall dan up to date gitu ya. Kita sekarang running komen keduanya itu db wb open data. Ini akan muncul panel yang tadi ya. Ini bisa setting bahasanya gitu ya, ada 3 bahasa. Kemudian kalau kita memilih negaranya sebetulnya sama persis seperti di ini tadi ya, di apa namanya, di sama persis di database di database yang tadi kita buka di dashboard ya. Kalau misalnya kita mau ambil semuanya bisa, atau kita mau mengambil beberapa negara, misalkan kita perlu tahu kode-kode negaranya ya. Jadi misalkan untuk Austria AUT gitu ya. Kalau misalkan selanjutnya kita bisa tambah di sini misalkan Benin, kita pilih lagi gitu ya. Kita pilih lagi misalkan Botswana, kita terus pilih terus sampai jumlah negara yang kita inginkan gitu ya. Kalau misalkan tidak mau pilih negara, kita buat semuanya, kita kosongkan saja ini ya. Jadi fieldnya dikosongkan saja, ini kosongkan. Untuk indikatornya misalkan kita bisa cek satu persatu di sini, tapi kita bisa search gitu ya. Misalkan XP. Nah, ini dia tadi yang kita perlu tahu kode-kode indikatornya tuh dari mana sih. Kalau misalkan kita bisa menemukannya langsung itu tidak masalah ya. Tapi kan di sini banyak indikatornya. Nah, bagaimana cara kita mencari indikator yang kita inginkan? Maksudnya bagaimana cara kita mendapatkan kode dari indikator yang kita inginkan. Jadi kita buka lagi website tadi, kita kembali ke ini tadi ya, ke data bank-nya yang awal. Nah ini yang untuk di panel ini kita pilih metadata glossary. Kita akan masuk dan mencari metadata dari indikator yang kita inginkan gitu ya. Misalkan kita coba masuk ke, sebentar ini saya sedikit lagging ya untuk browser. Oke, sudah kembali lagi. Ini misalkan kita mau cari terkait dengan household expenditure ya. Expenditure. Oke, kita cek. Maka ada, nah ini misalkan ini terkait beberapa data dari ini ya, dari database Indodapur tadi ya, kita dapat beberapa dari Indodapur. Misalkan per kapita, kita cari per kapita gitu ya. Per kapita expenditure kita cari ada nggak ya yang Indonesia gitu ya. Kita fokus ke Indonesia dulu aja untuk data indikatornya gitu ya. Apakah ada ya untuk per kapita expenditure, atau tadi nggak apa-apa deh di untuk indikator ini aja ya, household expenditure. Sorry ini internetnya agak lambat ya. Misalkan ini boleh nih. Kita tahu dari mana
Waduh, mana tadi? Bentar, ini agak lagging ya. X ganti wifi dulu ya. Oke. Ya, misalkan ini ya, kita dapat data household per capita expenditure. Yang tadi kan kita mau mencari kodenya apa ya, dari indikator yang kita inginkan. Misalkan ini, jadi kita mendapati kode dari household per capita expenditure ini untuk Indonesia ini. Jadi bisa copy paste aja di sini ini untuk kodenya. Dan untuk di panel tadi kita bisa langsung cari indikatornya gitu ya. Nah, ketemu langsung ya. Jadi kita bisa klik ini gitu ya. Kemudian kita balik lagi ke stata tadi ya. Oke. Kemudian mana tadi? Kita lanjut untuk formatnya. Sepertinya uh, default dia white. Kita pilihnya long gitu ya. Kita oke, dia akan running dan dia akan memanggil datanya. Nah, ini datanya di mana kita memiliki beberapa variabel di sini. Itu ada country code ya, bisa juga kita terjemahkan karena kita sekarang mengekstrak data untuk Indonesia dan levelnya ini sebetulnya level kabupaten gitu ya. Dan di metadata tadi sebetulnya kita juga bisa lihat kalau kita expand ini kita ada general comment gitu ya. Di sini bisa kita lihat general comment district level estimation misalkan. Jadi kayak kita bisa tahu data ini levelnya segimana granularnya sih data yang kita punya, levelnya di mana itu dari metadata ini kita bisa lihat di sini. Atau juga sebetulnya kita bisa juga lihat di database tadi ya, di dashboard tadi kita juga bisa mengecek apa namanya metadatanya gitu. Jadi bisa lewat mana saja sebetulnya gitu ya, tinggal kita lebih prefer yang mana. Nah, di sini kita kembali ke indikatornya dia, ke indikator yang kita ambil. Di sini kita punya household expenditure. Kita browse ya, kita lihat datanya. Di sini ada country code atau di sini sampai level kabupaten kota, maka country code itu akan ada seperti tiga panel gitu ya. Negara, provinsi, dan apa namanya ini kabupaten kotanya gitu. Jadi di sini kodenya masih kode unik dari World Bank-nya gitu ya, dan ini dalam bentuk string. ID untuk Indonesia, Aceh untuk provinsi Aceh, dan AB ini untuk Kabupaten Aceh Barat, dan seterusnya akan seperti itu gitu ya untuk kodenya. Di sini juga ada country name-nya, dan di sini data yang kita punya gitu ya. Misalkan kita keep saja beberapa variabel yang kita perlukan gitu ya. Misalkan kita keep country code, country name, tadi year, tahunnya ya, dan juga household expenditure-nya, variabel utama kita gitu ya. Nah, ini misalkan kita sudah simplifikasi, kita misalkan tadi kan kita mempunyai data level provinsi dan juga level kabupaten kota. Misalkan kita hanya ingin fokus ke level kabupaten kota, maka kita drop observasi untuk level provinsi. Maka kita bisa drop if kita gunakan ini ya, regular expression atau disingkat regex ya. Regex ini kita menyaring string gitu ya, dari bukan dari country code, dari country name ya. Karena di sini tadi
Di country name itu kita punya apa namanya, bisa membedakan antara mana dia provinsi dan mana dia kabupaten kota itu dari tadi ada prefix prop-nya tadi ya. Jadi prop titik sorry pakai ini ya, kurung buka pakai kutip buka, kemudian prop titik terus juga apa namanya, kutip dua, kita tutup, kemudian maka yang provinsi sudah terdrop gitu ya, sudah kita hapus, dan ini semuanya level kabupaten kota. Dan sekiranya kita mungkin hanya mentok sampai tahun 2020 atau misalkan kita hanya ingin mengambil 10 tahun saja gitu ya, 10 tahun dari 2010 sampai 2020 misalkan, kita keep if year ini bisa dengan year lebih dari 2010 misalkan gitu ya. Jadi kita hanya mendapati data 2011 sampai 2020 gitu ya. Ada 10 tahun gitu misalkan, atau bisa dispesifikasikan tergantung dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah mendapatkan data household expenditure ini. Nah, kalau misalkan kita mau, bisa nggak sih kita ambil data lebih dari satu indikator dan langsung dimasukkan ke sini? Bisa, bisa juga itu. Jadi kita tadi di sini ya, ini komen yang menunjukkan ini kita ya, pemanggilan database data dari database World Bank yang kita lakukan. Di sini kita bisa lihat WB Open Data, language, country, topics, bla bla bla. Nah, yang penting di sini di indikator. Indikator ini bisa kita ganti gitu ya. Atau detail dari di indikator ini apa. Jadi ini nama indikatornya yang kodenya tadi. Kemudian ini untuk labelnya. Jadi nanti akan muncul labelnya seperti ini gitu ya. Ya hoax bla 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 ini, dan household per capita expenditure dalam rupiah gitu misalkan. Nah, ini bisa juga kita panggil beberapa indikator yang tentunya kita menggunakan kode daripada indikator tersebut. Nah, ini misalkan kita nggak mau pakai kita nggak mau pakai ininya ya, label dari variabelnya, kita hapus saja. Ini untuk kode indikator pertama kita. Setelah itu kita titik koma kan gitu ya, koma untuk kode indikator kedua. Misalkan tadi kita mau nyari apa lagi nih di Indodapur, kita punya apa lagi sih untuk household expenditure apa gitu ya, punya lagi nggak yang lain gitu ya, atau indikator lain, kita bebas pilih yang mana. Yang pasti kita perlu cek juga apakah itu tersedia di level kabupaten kota gitu ya. Misalkan ini apa nih, household access to electricity, sanitation, electricity nih, oke nih kayaknya bagus di electricity nih ya. Kita coba apakah kita bisa mendapatkan datanya dan apakah ada datanya gitu ya. Ini kita sudah memasukkan apa namanya indikator kedua gitu ya. Dan juga sebenarnya kita bisa memanfaatkan panel yang tadi juga gitu ya. Instead of kita ketik sendiri di sini gitu ya. Misalkan kita long dan kita clear ya, karena ini sudah ada datanya di sini, kita clearkan dulu. Kita coba ya. Oke, nah ini dia sudah memanggil datanya. Di sini dia nama datanya ini, nama indikatornya gitu kan, household per capita expenditure. Kemudian juga di sini household access to electricity ya, percentage of total household. Ini apa namanya, ini kita mendapatkan dua data ini. Misalkan kita mau running lagi seperti tadi, kita lihat dulu datanya seperti apa gitu ya. Sama misalkan kita mau saring berdasarkan apa namanya, dia level kabupaten kota saja gitu ya. Misalkan ini tadi kita rerun saja, kemudian kita keep ininya ya, variabel yang apa namanya, yang relevan gitu, biar yang kosong-kosong ini sebetulnya dari region sampai
landing type name ini akan kosong, dan kita kalau tidak ada informasi yang kita butuhkan, kita drop saja, kita keep yang kita butuhkan gitu ya. Oke, di sini kita cek datanya tersediakah. Nah, oke, tersedia ya. Jadi ada gitu ya datanya, tersedia, dan mulai 2006 ini ya yang efektif sampai tahun 2020 gitu ya. Misalnya kita butuh 10 tahun ke belakang aja gitu ya. Kita seperti tadi, kita keep tahunnya, dan kita browse lagi, kita lihat di sini kita sudah memiliki data level kabupaten kota mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2020 gitu ya. Ini kita mempunyai 2 indikator sekarang, dan kita bisa terus tambah indikator dengan hanya menambahkan kodenya tadi ya, kode indikatornya yang kita cek lewat metadata. Berapa indikator kita titik koma gitu ya, titik koma, terus nanti kode indikatornya gitu ya, kita masukkan saja di sini, dan dia akan memanggil semua indikator yang kita miliki gitu, yang kita inginkan gitu ya. Dan kalau misalkan tahunnya akan terpanggil semua tahun yang ada di framework mereka gitu ya, di framework World Bank. Misalkan tadi dari paling awal dia gitu sampai yang paling terakhir ada datanya gitu ya. Tapi tidak mesti selalu ada datanya dari awal sampai akhir ya, tergantung dari data yang sudah mereka kumpulkan dan update di World Bank database ini gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk integrasi antara World Bank database dengan Stata. Nah, kemudian kita balik lagi ke PowerPoint. Kira-kira apakah bisa gitu kita mengintegrasikan atau menggabungkan antara World Bank data ini dengan survei representatif nasional seperti misalkan Susenas, Sakernas, atau Podes gitu ya, yang level desa. Jawabannya bisa, tapi menurut saya sendiri ini oke-nya, cocoknya jika kita menggabungkan antara data dari World Bank database ini, tentunya Indodapur ya, karena kita kan bicara misalkan khusus Indonesia saja gitu ya. Kita bisa menggabungkannya dengan data agregat di level regional. Paling kecil kan kalau di World Bank itu kita punya level kabupaten kota, maka itu juga kita gabungkan dengan level kabupaten kota atau level provinsi misalkan ya. Kita bisa ya download dari data World Bank level provinsi, kemudian kita gabungkan dengan data Susenas yang kita agregasi gitu ya, agregasi sampai level kabupaten kota misalkan gitu ya. Jadi kita gabungkan sehingga kita bisa kalau misalkan di data Susenas kita tidak mendapatkan datanya, kita bisa mengambil dari World Bank data dan kita gabungkan gitu ya. Dan implikasinya apa? Implikasinya kita memerlukan identifier atau identitas unik gitu ya di level daerah ya. Misalkan level kabupaten kota, maka kita perlu kabupaten ID gitu misalkan ya, atau di provinsi kita perlu ID provinsi gitu ya. Karena ini bukan level individu untuk data World Bank-nya, maka kita tentunya sebetulnya kita tidak bisa menggunakan individual ID atau household ID seperti itu ya, karena kita berpacunya ke level terendah atau level paling granular yang disediakan data World Bank, itu level kabupaten kota. Makanya kita akan menggabungkannya dengan kabupaten ID di Susnas dan juga misalnya Sakernas gitu ya. Nah, dan juga kita harus memastikan bahwa identifier tadi, ID tadi itu terdapat di kedua dataset yang ingin kita gabungkan. Jadi tadi misalkan kita mau menggabungkan data World Bank dengan data Susenas yang telah kita agregasi, maka kita harus pastikan mereka mempunyai identifier yang sama. Jadi apakah itu kode provinsi atau kode kabupaten kota gitu ya, atau pakai nama juga bisa sebetulnya. Tapi untuk nama ini sendiri bisa jadi terjadi ini ya,
kesalahan penulisan typo misalkan either di database Workbank mungkin ya ada uh, misalkan seperti ada provinsi yang disingkat gitu ya, misalkan daerah istimewa Yogyakarta disingkat DI Yogyakarta mungkin di World Bank atau bagaimana, itu kan kita tidak bisa memastikan secara cepat gitu. Bisa memastikan tapi harus satu-satu kita pastikan gitu ya. Sementara kalau kita sudah punya cara curangnya gitu dalam tanda kutip, misalkan kita sudah punya identifier yang mereka bersatu gitu ya, yang dimiliki oleh kedua dataset, maka kita bisa gunakan itu. Di sini saya memiliki identifier yang sudah uh, pada level kabupaten kota ya. Di sini uh, di Excel ini terdapat apa namanya kode kode daerah, kode wilayah yang dari World Bank gitu ya, dan juga kode wilayah dari BPS. Jadi kita nanti hanya perlu gabungkan dataset ini dengan dataset World Bank, kemudian dataset yang sudah tergabung ini kita gabungkan lagi dengan data Susnas atau Sakernas atau Podes yang telah kita agregasi ke level kabupaten kota gitu. Ini apa namanya kredit tuh kawan-kawan kami Mas Rodi dan juga Mas Fajar dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam 2015. Beliau berdua sepertinya manually ini ya untuk membuat seperti ini, dan sudah di-share dari tahun 2019 juga gitu ya. Jadi mungkin bisa digunakan gitu ya. Kalaupun kita mau pakai tadi seperti yang saya sudah katakan, pakai nama dari daerah juga bisa, asalkan kita perlu teliti dan pastikan sama di dataset BPS dan juga dataset World Bank itu nama kabupaten kotanya sama. Ini gitu ya. Misalkan saya sudah mengubah ini ke dalam stata tadi ya, mengubah kode tadi ke dalam stata, ke dalam format stata. Kita coba gitu ya, kita coba memasukkan tadi ya kode tadi ke dalam sini gitu ya. Kita gunakan merge gitu ya. Jadi kode yang kita miliki tadi itu unik ya, jadi dia hanya ada satu untuk masing-masing kabupaten kota. Sementara di sini kita memiliki kode untuk setiap kabupaten kota tapi di 10 tahun yang berbeda gitu ya. Jadi artinya di sini tidak unik, sementara di dataset kita yang satu lagi itu unik gitu ya untuk kode tadi, dan kita menggabungkannya menggunakan country code tadi ya. Country code ya, country code yang ini merupakan country code kode wilayah yang diberikan oleh World Bank gitu ya. Misalkan kita lihat di sini tadi, ini country code-nya seperti ini atau kode wilayahnya seperti ini, dan coba berarti kita merge saja, merge. Karena ingat tadi di dataset ini, di dataset yang kita download dari World Bank database ini tadi 10 tahun, artinya dia tidak unik untuk ID untuk wilayahnya, maka kita akan gunakan M gitu ya, M21 gitu ya. Satu karena di dataset yang kita punya tadi itu hanya ada satu gitu ya. Kita pakai variabel yang menyangkutkan itu apa, yaitu country code tadi gitu ya. Dan kita misalkan kalau kita running layout do file, kita bisa langsung gitu ya spesifikasi directory kita sendiri gitu. Kemudian kalau misalkan kita by command seperti ini, kita juga bisa mengecek mengetik sendiri alamat dari data yang kita punya tadi di mana gitu ya. Misalkan tadi saya sudah masukkan belum ya? Sepertinya belum gitu ya. Mungkin kita bisa save dulu untuk dataset ini. Kita bisa apa namanya? Kita bisa temp file gitu ya untuk penyimpanan sementara gitu ya. Misalkan di sini data apa nih? Data expenditure ya, atau kita save aja ya datasetnya biar lebih mudah gitu ya. Kita save ini sebentar, kita save as gitu ya, dataset hxp gitu ya. Ini oke, sorry, seperti saya sudah punya, jadi kita langsung saja
merge M to one country code tadi ya, country code, terus using, kita lihat tadi kita sudah punya sepertinya datanya ya. Salah folder seperti ini, WB to BPS sudah punya ini, jadi kita langsung copy paste saja ini direktorinya. Ini kita langsung copy paste, kita using ini oke. M21 WB2 BPS data using country code, kita coba apakah berhasil? Ya, berhasil ya. Jadi di sini ada report merge-nya, semua berhasil match ya, atau sesuai, cocok gitu ya. Dan kita bisa drop variable merge-nya ya. Karena variable merge selalu ada. Sebetulnya juga kita bisa running comment yang kita tidak perlu mengeluarkan merge-nya gitu ya. Ini kita drop merge-nya, kita browse, kita sekarang sudah mendapati ininya ya, kode kabupaten kotanya sesuai dengan yang ada di BPS gitu ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan, kemudian kita juga bisa merging dataset ini dengan dataset dari Susenas atau Sakernas yang sudah kita agregasi gitu ya. Di sini saya sudah punya database dari yang diambil dari Susenas, Sakernas, dan Podes level kabupaten kota. Ini datanya gitu ya. Ini kita bisa langsung copy paste untuk ininya. Kita akan merge menggunakan kode kabupaten atau kode kabupaten kota, kode wilayahnya gitu ya, dengan tahun gitu ya. Dan misalkan kita hanya punya 10 tahun di sini, maka nanti akan yang bergabung itu harusnya sama 10 tahun yang sama gitu. Jadi kita merge lagi. Merge kali ini 1:1. Kenapa? Karena kita melakukan merging menggunakan dua variabel yang berbeda, dan sebenarnya kalau dua variabel ini digabungkan jatuhnya jadi unik gitu. Jadi sama-sama unik di dua dataset gitu ya. Ini kita coba merge dengan ini, kita coba gitu ya. Sebentar, kita salah usingnya kelewat ya. Coba, oke, di sini kita sudah menggabungkan antara kode antara dataset World Bank yang kita punya dengan dataset agregasi dari Susenas dan Sakernas gitu ya. Di sini bisa terlihat di panel sini kita sudah menggabungkan semuanya. Yang match itu 5120, artinya tadi kan memang di dataset yang saya punya itu hanya ada tahunnya lebih banyak ya sepertinya ya, dari tahun berapa itu ya, mungkin dari 2010 awal gitu ya. Yang penting kita langsung saja, kalau kita misalkan hanya butuh yang match, kita ambil saja yang match gitu ya. Jadi kita keep if merge sama dengan 3, karena yang match keduanya itu yang sama dengan 3 gitu ya. Kita ini, kemudian kita browse, dan kita sudah mendapatkan data gabungan gitu ya. Di sini ada variabelnya, ada provinsinya, ada kode provinsi, ada namanya, dan di sini ada beberapa indikator yang diagregasi dari data Susenas, Sakernas, dan Podes. Misalkan di sini ada terkait dengan jumlah penggunaan asuransi kesehatan gitu ya, kemudian penggunaan gadget, penggunaan internet, populasi gitu ya, terkait dengan jumlah pekerja formal dan informal, jumlah unit usaha perekonomian, misalkan seperti pertokoan, pasar, minimarket, segala macam. Di sini semuanya didapatkan either dari
semua dari BPS, yaitu dari Susnas, Sakernas, dan juga Podes gitu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa menggabungkan antara dataset dari World Bank dan dataset dari Susnas Sakernas yang sudah diagregasi gitu ya. Jadi untuk seperti itu, untuk kita eksplorasinya, kita juga sebetulnya bisa eksplorasi level internasional atau level negara gitu ya. Tinggal kita ubah-ubah tadi ya, kebutuhan kita apa, dan yang penting ketika kita running DBWB Open Data, kita masukkan saja kebutuhan kita di panel-panel ini. Jadi sekian untuk eksplorasi dataset World Bank dan juga bagaimana kita menggabungkannya dengan dataset dari survei nasional seperti Susnas, Sakernas, atau Podes. Sekarang kita lanjutkan terkait dengan analisis panel data dengan kita mengambil data dari World Bank Database, yang mana kita mulai dulu dengan menjelaskan konsep dari analisis panel, regresi panel data, dan juga jenis-jenis model yang mungkin kita bisa miliki. Untuk model dasar dari panel data yang seperti ini, di mana either variable dependent dan juga independennya sekarang itu memiliki atribut waktu ya. Jadi selain dia level individu atau observasi atau wilayah misalkan, dia juga terdapat level waktunya gitu, baik dependent, independent, dan juga error. Nah, untuk di model panel data, error itu terbagi menjadi 3, yaitu error yang bervariasi antar waktu gitu ya, tapi dia konstan antar individu, dan sebaliknya yang bervariasi antar individu tapi konstan antar waktu, dan yang bervariasi antar individu dan antar waktu gitu. Jadi errornya terbagi jadi 3, lebih kompleks daripada model cross section misalkan yang errornya hanya level individu saja gitu ya. Dan di panel data sendiri nanti kita akan jelaskan beberapa model bahwa alpha I atau error, atau bisa kita sebut sebagai heterogenitas level individu, itu diasumsikan untuk konstan ya, antar waktu tapi bervariasi antar individu. Ini penjelasan dari alpha I itu ya. Misalkan terkait dengan dalam persamaan upah, kita sebetulnya tahu kalau kemampuan seseorang itu memengaruhi upahnya, tapi kita tidak masukkan ke dalam model, sehingga kemampuan atau ability ini bisa dikategorikan sebagai alpha I atau heterogenitas individu gitu ya. Nah, sebetulnya analisis panel data itu, penentuan model dari panel data itu berdasarkan asumsi terhadap si alpha I tadi. Jadi hanya berpusat di asumsi terhadap alpha I atau individual heterogeneity atau heterogenitas individu, dimana ketika alpha I itu berkorelasi dengan variabel independen kita, atau error level individu tadi berkorelasi dengan variabel independen kita, maka kita harus menggunakan fixed effect. Kalau tidak terkorelasi, maka menggunakan random effect gitu ya, yang lebih cocok. Kalau tidak ada ya, maka bisa menggunakan pooled OLS. Artinya nanti kita akan jelaskan sedikit bedanya fixed effect, random effect, dan pooled OLS ini gitu ya. Sehingga 3 model utama dari panel data, estimasi panel data ini sebetulnya hanya berpusat pada asumsi terkait dengan individual heterogeneity tadi. Nah, kemudian analisis panel data sebetulnya bisa mengatasi masalah endogenitas gitu ya. Kita bercerita dulu terkait dengan pooled OLS, di mana nanti kita akan sebutkan juga bahwa di pooled OLS itu sendiri
dia menggabungkan antara semua error yang ada gitu digabungkan menjadi satu, karena sederhana OLS itu kan dia hanya menganggap ada satu error ya. Jadi semuanya dijadikan satu, dia tidak mengenal error yang bervariasi antar waktu, sorry. Jadi kayak dia hanya satu error dijadikan satu, dan dia bisa inefisien karena bisa jadi ada korelasi antar waktu gitu ya, atau ada sebetulnya error atau heterogenitas yang terjadi antar waktu gitu ya. Nah, di sini kalau mau menggunakan pooled OLS, maka variable independen kita dengan alpha I dengan error gitu ya, karena di sini tidak level individu alpha artinya errornya gitu, itu tidak terkorelasi, maka tidak bias estimasinya kalau menggunakan pooled OLS. Sementara kalau ada korelasi maka bias, itu karena endogenitas gitu ya. Jadi variabel independen kita tuh sebenarnya dipengaruhi oleh unsur lain di error kita gitu ya, yang hilang, yang tidak termasuk ke dalam model, itu juga yang disebut sebagai omitted variable bias gitu ya. Kemudian juga penting untuk mengetahui asumsi ini gitu ya, bahwa apakah kita bisa yakin mengasumsikan tidak ada korelasi antara error kita dengan variabel independen kita gitu ya. Nah, panel data sendiri memberikan kita semacam solusi gitu ya untuk menghindarkan dari permasalahan endogenitas ini. Nah, ada satu asumsi yang berkaitan dengan tadi ya, dengan endogenitas, di mana untuk menjalankan model panel data juga perlu ada yang disebut sebagai strict exogeneity. Artinya tadi ya mirip seperti yang di OLS, di mana variabel independen kita tidak boleh terkorelasi dengan error yang bervariasi antar waktu dan antar individu gitu ya. Tidak boleh ada korelasi dan hanya valid baik itu fixed effect, estimasi fixed effect gitu ya, dan random effect. Fixed effect yang standar gitu ya, belum dimodifikasi, hanya valid ketika misalkan strict exogeneity assumption ini terpenuhi gitu ya. Contoh seperti apa? Misalkan nih, ketika kita punya persamaan seperti ini, upah fungsi dari kontrol ya, variabel kontrol ini, dan juga variabel utama kita misalkan training, pelatihan, yang mana ada indikasi bahwa seseorang mengikuti training di waktu T gitu ya, itu dipengaruhi oleh upah dia di waktu T-1 atau T-2 atau T-N. Maka ini disebut sebagai endogenitas gitu ya. Nah, ini tidak boleh terjadi gitu ya ketika kita mau menjalankan standar fixed effect atau random effect gitu ya. Ini adanya korelasi serial, korelasi antar waktu, bahkan antara variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel dependen justru gitu ya. Jadi ini bisa terjadi bias ketika seperti ini, maka diperlukan adanya asumsi eksogenitas yang ketat gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke model yang pertama, itu fixed effect model, di mana tadi ada asumsi tadi ya, fixed effect standar itu mengasumsikan bahwa alfa itu berkorelasi, tidak boleh berkorelasi dengan ini ya, dengan variabel independen kita. Kemudian juga tadi strict exogeneity tidak boleh terjadi juga, di mana strict exogeneity tadi tidak boleh ada feedback dari kejadian masa lalu ke variabel independen kita di waktu T misalkan gitu ya. Nah, fixed effect sendiri juga disebut sebagai upaya untuk melakukan yang disebut bahasa Inggrisnya demeaning ya, jadi mengurangkan semua variabel yang kita punya dengan
rata-rata atau mean dari variabel itu sendiri gitu ya. Misalkan kita sudah menemukan semua mean untuk masing-masing variabel, baik independen dan juga error yang bisa kita tarik rata-ratanya gitu ya. Kemudian kita kurangkan semua karena apa namanya? Karena alpha I ini bersifat di level individu dia tidak ada kalau dikurangkan gitu ya, dia akan cancelling out, akan hilang gitu karena dia dikurangkan oleh dirinya sendiri gitu ya, tidak bisa dicari rata-ratanya karena dia across time ya, antar waktu dia tidak bervariasi gitu ya, sehingga tidak bisa dicarikan rata-ratanya untuk masing-masing individu gitu ya, sama semua gitu ya. Jadi misalkan luas rumah gitu ya, kalau misalkan diasumsikan fix, maka antar tahun tidak bisa kalau dicari rata-rata ya, sorry, bukan tidak bisa cari rata ya, tapi kalau dicari rata-ratanya, maka ya hasilnya angka itu sendiri gitu. Jadi dia akan canceling out, hilang gitu ya. Dan demeaning ini merupakan upaya untuk menghilangkan alpha I tadi gitu ya. Jadi alpha I-nya hilang, jadi kita anggap individual heterogeneity-nya itu hilang gitu ya. Sehingga kita aman dari apa namanya? Error korelasi antara alpha I dengan variabel independen kita karena dia sekarang hilang gitu dari model kita gitu. Nah, ini disebut sebagai within estimator dan tadi itu drop ya, alpha I tadi itu drop karena transformasi kita melakukan demeaning gitu ya. Dan kita bisa menggunakan OLS pada dasarnya, dan juga kita sebetulnya bisa juga mengakomodir masalah alpha I ini yang tadinya kita asumsikan dia tidak boleh ya berkorelasi dengan XIT ya, biar aman kita hilangkan atau kita inkorporasi ke dalam model kita, dihilangkan dengan demeaning ini tadi, dan kita juga bisa memasukkan ke dalam model dengan membuat dummy yang merupakan dummy dari individual heterogeneity. Jadi misalkan kita mempunyai 5 negara gitu ya, maka kita bisa membuat dummy negara gitu ya. Misalkan negara Indonesia, Malaysia, Singapura, nanti masing-masing dari negara tersebut mempunyai dummy-nya masing-masing, sehingga pada dasarnya ketika di run semua negara itu akan memiliki dummy-nya, dan dari koefisien dummy tersebut bisa dianggap sebagai pengaruh dari unobservable di luar sana yang kita include-kan jadi satu ke dalam model gitu. Jadi kita sudah memasukkan pengaruh daripada individual heterogeneity ke dalam model dengan dummy ini yang kita juga sebut sebagai least square dummy variable method gitu. Jadi kita mendamikan si individunya gitu ya. Nah, ini juga strike exclusionality, tapi di sini tetap penting gitu ya, karena tadi di sini belum selesai masalah korelasi serial atau kalau korelasi yang terjadi error yang terhadap masa terjadi masa sekarang gitu ya. Jadi ini belum selesai. Di efek standar ini dia hanya selesai masalah korelasi antara variabel independen kita dengan error atau heterogenitas level individu gitu ya. Nah, ini untuk least square dummy variable gitu ya tadi. Seperti sudah saya bilang, alpha I-nya ini dibikin dummy semua gitu ya. Jadi nanti dia akan mempunyai koefisien sehingga sebetulnya tidak perlu melakukan demeaning di sini ya. Either kita demeaning dengan fixed effect tadi atau LSDV ini juga bisa kita masukkan di sini tanpa harus demeaning gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian ada model first difference di mana ini juga objektifnya sama, supaya kita bisa menghilangkan alpha I gitu ya. Dan tapi di sini terdapat
asumsi bahwa harus konsisten, di mana uh, delta daripada variabel independen kita, artinya kan kita mengurangi semua variabel ini, artinya kita mendapatkan delta untuk masing-masing variabel termasuk untuk error. Korelasi antara delta variabel independen dengan delta error itu harus sama dengan nol, artinya tidak ada korelasi gitu ya. Dan di sini alfanya hilang seperti yang di Fish effect, sehingga terjadi peringanan daripada asumsi exogenitas tadi. Jadi tadi strict exogeneity sekarang jadi weaker exogeneity gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan first difference estimator. Ini untuk komparasi antara first difference dengan fixed effect itu bisa sama ketika waktunya sama dengan 2 itu ya. Kalau lebih dari 2 bisa jadi berbeda gitu. Jadi mungkin kita perlu pilih yang lebih reliable. Di sini nanti kita akan lebih mengelaborasi kepada fixed effect model yang memang widely used, banyak dilakukan dengan orang-orang adalah fixed effect model gitu ya. Kemudian tadi sudah fixed effect, kemudian di kawan-kawan fixed effect ini yang tujuannya objektifnya sejalan gitu ya, sevisi, itu ada tadi LSDV dan juga ada first difference yang sama-sama berupaya untuk menghilangkan pengaruh dari individual heterogeneity. Di sini kita melihat ke pooled OLS ya, atau PLS misalnya, atau POLS gitu ya. Nah, di sini asumsinya lebih ketat lagi, di mana tadi ya selain alpha A ini harus tidak boleh terkorelasi, errornya semua yang UIT ini juga tidak boleh terkorelasi gitu ya, dan ya semua errornya harus tidak boleh terkorelasi dengan variabel independen. Jadi di sini lebih di atasnya strict mungkin ini ya, udah paling mentok lah masalah korelasinya tidak boleh dengan siapapun gitu ya. Variabel independen tidak boleh berkorelasi dengan siapapun. Nah, selain pooled OLS, ada juga random effect, di mana dia mengasumsikan bahwa individual heterogeneity si alpha ini tidak berkorelasi dengan variabel independen kita gitu ya. Ini juga sama, di mana tadi tidak boleh ada korelasi antara variabel independen kita dengan error heterogenitas antar waktu gitu. Jadi ini mirip seperti pooled OLS gitu ya, antara pooled OLS dan random effect. Dan nanti kita akan sampai kesimpulan di mana model mana yang terbaik. Tapi kalau misalkan kita mau meran semuanya, ketiganya gitu ya, dan memilih menjustifikasi pilihan berdasarkan tes-tes econometrika atau post-test estimation, kita bisa menggunakan ini, di mana memilih antara effect dengan PLS itu dengan chow test, PLS dengan random effect dengan LM test, dan juga effect dengan random effect dan Hussman test. Tapi saya tidak terlalu masuk ke dalam sini. Nanti dalam latihan saya hanya fokus kepada bagaimana kita merunning model fixed effect gitu ya. Karena apa? Karena ini takeaway yang penting. Ini juga disampaikan oleh Mas Hasmi pada saat training kami, di mana beliau menyampaikan bahwa asumsi dari OLS, pooled OLS dan juga random effect itu terlalu indah sepertinya gitu ya. Dan ketika kita memilih mengkomit kepada model fixed effect, padahal model yang lebih cocok itu pooled OLS atau random effect, dampaknya itu lebih ringan ketimbang ketika kita menggunakan model random effect atau pooled OLS, tapi yang sebenarnya yang harus dipakai adalah fixed effect. Karena kalau misalkan kita salah menggunakan model, misalkan kita menggunakan fixed effect tapi harusnya menggunakan random effect, maka hanya masalah error yang tidak minimum gitu ya. Sementara bukan error, standar errornya tidak minimum. Tapi kalau misalkan kondisi sebaliknya, bisa bias gitu ya, karena random effect dia mengasumsikan tidak ada korelasi antara individual heterogeneity dengan variabel independen kita. Begitupun dengan pooled OLS yang
mengasumsikan tidak ada korelasi antara semua error yang ada dengan variabel independen kita gitu. Jadi lebih ringan lah konsekuensinya ketika kita memilih potensi konsekuensinya ketika kita memilih fixed effect regresi gitu ya. Dengan fixed effect regression juga kita bisa melakukan ini ya, analisis kausalitas gitu ya, ketika memang modelnya sudah cukup baik ya, karena kita meminimumkan bias yang terjadi antara unobservable time invariant gitu ya, yang tidak bervariasi antar waktu, dan juga yang individual invariant variable. Jadi kita menganggap itu semua meminimumkan bias dari yang bersumber dari keduanya gitu ya. Dan juga kita juga bisa menginkorporasi time dummy gitu ya. Time dummy ini nantinya akan mengcapture atau menangkap shock atau kejadian tertentu yang terjadi di waktu tertentu gitu ya. Tapi time dummy ini diasumsikan sama untuk semua individu. Jadi kita tidak mempunyai time dummy untuk misalkan interaksi antara individu dan time-nya gitu ya. Enggak, tapi time dummy ini semua diasumsikan sama untuk semua individu. Contohnya misalkan krisis kan semua kena gitu ya. COVID di 2019, 2020, 2021 semua kena. Jadi di situ kita time dummy-kan saja 2019, 2021 dan semua tahun yang ada, sehingga kita bisa sebut pelibatan time dummy ini sebagai time fixed effect gitu ya. Dan kita perlu masukkan ke dalam model, dan nanti kita akan coba untuk melakukannya gitu ya. Dan ini sumber yang saya ambil itu dari PowerPoint pelatihan Mas Hasmi, dan juga dari PowerPoint asistensi dari Kak Ana, dan juga video tutorial dari Sekolah Stata untuk pemanfaatan database Indodapur gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja berpindah ke Stata, dan kita melakukan analisis regresinya gitu ya. Nah, di sini kita coba langsung saja, mungkin kita bisa sedikit mengulang bagaimana kita mengkonstruk datanya gitu ya, dimana sebetulnya kita bisa memanggil data dari World Bank database apapun yang kita mau gitu ya. Dan bersambung dari yang sebelumnya, saya di sini mempunyai beberapa variabel beberapa variabel yang bersumber dari Susenas dan Sakernas, dengan variabel yang saya ambil dari World Bank database, yaitu household expenditure. Jadi di sini kita fokus aja household expenditure ini itu akan dijadikan sebagai variabel dependent, sementara sisanya akan menjadi variabel independent gitu ya. Nah, di sini untuk fixed effect, untuk panel data regression sendiri, kita perlu menentukan ininya ya, unit waktu dan unit analisisnya gitu ya. Dimana kita di sini komennya adalah xtset gitu ya. Kita pilih dulu untuk yang individunya ya, yang individunya levelnya apa, dan juga baru waktunya gitu ya. Istilahnya kode CAP year gitu ya. Jadi kode CAP ini adalah kode kabupaten kota gitu dari BPS, yang mana sebelumnya kita sudah menyatukan antara data World Bank database dengan Susenas Sakernas itu menggunakan kode yang ini ya, kode dari World Bank-nya sebetulnya, tapi di dataset kode tersebut sudah ada kode untuk kabupaten kota dari BPS gitu ya. Kita setting dulu gitu ya, dan ada report bahwa ini strongly balanced untuk kode kabupatennya, tapi belum tentu untuk variabel yang kita punya gitu ya. Setelah kita menyeting ininya ya, panel datanya, kita langsung saja melakukan regresi untuk fixed effect ya, karena tadi konklusi yang kita dapatkan kita gunakan saja fixed effect, walaupun
bisa kita menggunakan random effect maupun put OLS gitu ya. Kalau untuk phase effect dan random effect kita pakai komennya xtrect dengan variabel independentnya terlebih dahulu ini ya. Xtrect ini double klik sepertinya ini mau saya. Ini untuk variabel yang kemarin kita ambil adalah per capita expenditure ya. Jadi rata-rata per capita expenditure di level kabupaten kota gitu ya. Di sini misalkan kita memasukkan variabel independen yang pertama formal worker atau pekerja formal gitu ya, jumlah pekerja formal di kabupaten kota. Kontrolnya kita bisa misalkan menggunakan internet gitu ya. Karena mungkin ada pengaruh dari penggunaan internet ke konsumsi rumah tangga dan juga mungkin penggunaan gadget gitu ya. Ini bisa juga kita kita kesini dulu. Dan ini juga kita bisa menginkorporasi tadi ya dummy waktu ya, dari dummy waktu yang kita punya, karena waktu di sini kita tadi year ya, kita titik year kemudian koma phase effect untuk mengidentifikasi model yang kita run in adalah phase effect. Kemudian untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan juga masalah autokorelasi gitu ya, maka kita menggunakan robust standard error dengan memberikan opsi VCE cluster kode cap. Jadi ini variabel standar error kita di cluster di level kabupaten kota gitu ya. Setelah kita ini tadi ingat kita meregresi dengan menggunakan phase effect model, variabel dependen adalah household expenditure per kapita gitu ya. Kemudian ada di sini independen formal worker, internet, juga penggunaan gadget gitu ya. Kita run coba. Sebentar. Oh ya, ya, salah tadi karena terpencet ya. Jadi kita xtset dulu. Ulangi lagi. Bentar, saya cek dulu. Oh ya, jadi tadi FE-nya harus kecil ya, jadi bukan besar ya. Uh, di sini kalau kita misalkan kita tadi menggunakan variable independennya ini ya, antara internet, penggunaan gadget gitu ya, dan juga jumlah pekerja di sektor formal. Ini kalau dari segi signifikansinya, yang signifikan adalah penggunaan internet dan penggunaan gadget gitu. Jadi penggunaan internet justru mengurangi konsumsi rumah tangga gitu. Ini mungkin perlu dicek lagi gitu ya terkait dengan ininya model kita, dan ternyata apa namanya, ini yang tercakup di sini adalah hanya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 gitu ya, yang tahunnya mungkin kita coba mengekskludkan penggunaan gadget mungkin ya. Tadi juga saya sudah coba kalau menggunakan internet saja itu lebih masuk akal gitu ya, karena tahun yang terinclude itu lebih banyak gitu ya. Nah ini kita coba lihat di sini hanya menggunakan variabel jumlah pekerja formal, penggunaan internet gitu ya, dan di sini menunjukkan bahwa jumlah pekerja formal itu signifikan memengaruhi household expenditure per kapita gitu ya, dengan kita sudah menginkorporasi semua dummy waktunya gitu ya. Dan kalau sudah keluar seperti ini,
kita juga bisa menyimpan estimasi kita dengan estimate store ya. Misalkan PCE panel gitu ya. Kemudian dari yang sudah kita store ini kita masukkan ke dalam tabel yang langsung ter-output ke Excel ya. Jadi kita bisa dengan outrec 2 gitu ya. Kemudian using kita misalkan, kalau saya sini tadi sudah memasukkan ininya ya, globalnya gitu ya. Direktorinya sudah terdefinisi sehingga saya bisa menggunakan shortcut seperti ini. Anggap saya ini kalau mau dikopas dari direktori masing-masing bisa gitu ya, kalau tidak mendefinisikan direktori di awal gitu ya, seperti di Duval CND saya sudah mendefinisikan posisi-posisinya di mana sehingga kita bisa langsung memanggil dia. Kita juga bisa ada opsi mendrop tahunnya gitu ya, jadi tidak ada tampilan efek tahun di ini kita di hasil outputan nanti. Kemudian bisa juga menambahkan teks gitu ya. Di sini add text, misalkan biasanya kabupaten fix effect-nya yes gitu ya, yes. Kemudian year fix effect karena kita memasukkan unsur tahun di dalam model kita, jadi itu disebut sebagai year fix effect juga, itu yes gitu ya. Bisa tambahkan juga nanti yang lain sebagainya, kita coba lihat gitu ya. Jadi sudah di output dan keluar hasilnya di Excel, yes, akan seperti ini gitu. Jadi ini sepertinya dari model yang tadi ya. Jadi ini terappend dia untuk formal worker ini jadi ada dua gitu ya. Karena sebelumnya saya juga sudah merun model dan itu termasuk dalam sini gitu ya. Kita juga bisa mengeluarkan ini secara manual ataupun secara otomatis di Stata gitu ya. Ini model yang terakhir kita run gitu ya. Ini bisa tadi sama ya. Jadi tampilannya seperti ini dan bisa langsung misalkan di copy paste gitu ya. Dan kira-kira seperti itu untuk kita percobaan melakukan fixed effect, estimasi fixed effect panel data. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita fokus untuk mengestimasi fixed effect uh, karena justifikasi kita tadi adalah gunakan saja fixed effect dengan konsekuensi yang lebih ringan ketika salah ketimbang kita menggunakan random effect dengan konsekuensi yang lebih berat ketika salah. Misalkan di sini kita menggunakan random effect gitu ya. Kalau random effect kan dia tidak ada tidak ada keperluan untuk menghilangkan alpha i karena diasumsikan korelasi antara alpha i dengan independent variabelnya tidak ada gitu ya. Kita misalkan di sini ubah jadi RA gitu ya, random effect, hanya variabel independent saja gitu ya. Kalau di sini tadi kita bisa lihat di report dia korelasi antara error term kita yang di level individu dengan independent variabel kita itu terkorelasi negatif gitu ya. Dan maka kita merunning model fixed effect. Sementara kalau di random effect dia hanya diasumsikan 0, artinya tidak ada korelasi antara variabel independen dan juga error term level individu kita. Artinya diasumsikan ya, bukan berarti tidak ada. Jadi di sini lebih amannya kita menggunakan model fixed effect gitu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk analisis panel data yang kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah di berbagai bagian. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.